Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1533 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi. Karena ayat-ayat inilah yang membuat saya bertobat. Haleluya. Saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 2003, sejak saya masuk kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Bali. Waktu itu luar biasa, saudara, semangat 45 melayani Tuhan. Karena baru pertama kali cinta Tuhan langsung melayani Tuhan, saudara. Saya merintis pelayanan dari nol dan bisa berdiri jemaat, puji Tuhan. Tapi tahun 2010 sampai 2018, saya terjebak dalam rutinitas. Betul saya tetap melayani Tuhan, tapi kehilangan rasa. Atau dalam konteks ini, saya kehilangan kasih mula-mula. Saya terjebak dengan rutinitas. Artinya, ya saya melayani Tuhan karena saya pendeta. Ya saya melayani Tuhan karena saya sudah dapat jadwal dan sebagainya. Saya bersyukur sekali. Pertengahan tahun 2018, Tuhan mengirim hamba Tuhan untuk menolong saya. Sehingga saya mengalami Tuhan. Saya bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Haleluya. Karena kembali kepada kasih mula-mula, saya melayani Tuhan lebih semangat, saudara. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan Tuhan bukakan pelayanan-pelayanan baru yang lebih luas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ada berapa banyak orang Kristen, baik itu majelis, baik itu hamba Tuhan, pendeta, yang mengalami seperti yang dulu saya pernah alami. Oh, karena saya pendeta, hari Minggu saya tetap melayani khotbah. Oh, karena saya majelis,
Makanya saya hari Minggu melayani Tuhan. Oh, karena saya orang Kristen, makanya saya hari Minggu harus pergi ke gereja. Tapi sayang, mereka melayani Tuhan, tapi kehilangan kasih mula-mula. Kalau saat ini saudara ada di titik ini, dan sudah mendengarkan firman Tuhan ini, percaya, inilah cara Tuhan menolong saudara, supaya saudara kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Haleluya. Mari kita lihat keadaan jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus sekilas kita lihat mereka adalah jemaat yang luar biasa. Betul? Coba saudara lihat ayat 2 dan ayat 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan keadaan jemaat di Efesus ini. Tuhan Yesus mengakui pelayanan mereka. Tuhan tahu segala pekerjaan mereka. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa dan Tuhan tahu semuanya itu. Saudara lihat pengorbanan mereka, jeripayamu, artinya jemaat di Efesus, mereka rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tahu pengorbanan mereka. Yang berikut saudara, ketekunanmu. Jemaat ini sangat rajin saudara, sangat giat dalam melayani Tuhan, luar biasa. Dan Tuhan tahu ketekunan mereka. Kedisiplinan mereka luar biasa, sehingga tidak ada jemaat yang melanggar hukum. Artinya, keberadaan jemaat sungguh jadi teladan di tengah-tengah masyarakat karena kedisiplinan mereka. Jemaat juga paham firman Tuhan, sehingga mereka sangat kritis kepada orang-orang yang mengaku rasul padahal palsu. Ngaku pendeta tapi pendusta. Mereka tahu membedakan mana yang asli dan mana hamba Tuhan yang palsu. Yang berikut saudara, jemaat ini sangat sabar menghadapi banyak tekanan dan penganiayaan. Tapi jemaat ini sangat sabar menderita. Tuhan tahu mereka begitu saudara, sangat sabar. Tuhan tahu mereka. Jemaat yang tidak mengenal lelah, artinya jemaat di Efesus adalah jemaat yang sangat-sangat bersemangat di dalam melayani umat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas kita melihat jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang sangat ideal, sangat sempurna, yang diidam-idamkan oleh semua gembala sidang. Betul? Tapi sayang, ada satu kesalahan yang mereka lakukan, dan Tuhan mengkritik kesalahan mereka itu. Saudara lihat ayat 4. Tuhan Yesus menegur mereka dengan sangat keras. Ayat 4 saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup. Berkata begini, tetapi ada satu hal yang salah. Kalian tidak mengasihi aku seperti semula. Amin. Apa kesalahan jemaat Efesus? Mereka tidak mengasihi Tuhan seperti semula. Tidak lagi seperti waktu pertama kali mereka jatuh cinta kepada Tuhan, waktu pertama kali mereka mengenal Tuhan. Betul, mereka tetap melayani umat Tuhan, melayani jemaat. Dengar baik, melayani jemaat, melayani umat Tuhan itu sama artinya kita melayani Tuhan. Saudara, betul mereka melayani umat Tuhan dengan luar biasa, tapi sayang, mereka terjebak dalam rutinitas. Betul mereka melayani tapi kehilangan kasih. Sehingga pelayanan yang mereka lakukan setengah hati, saudara. Kalau kita memberi setengah hati, apa bedanya kita dengan Kain? Kain memberikan korban persembahan tapi setengah hati. Betul? Saya mau tanya sama saudara. Apakah persembahan Kain diterima atau ditolak? Ditolak Tuhan karena apa? Karena memberi korban persembahan setengah hati. Demikian juga Tuhan menolak saudara dan saya ketika kita melayani Tuhan setengah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara setengah hati melayani Tuhan, mengikut Tuhan, Tuhan akan menolak pelayanan saudara.
Buka Injil Matius pasal 7, ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Saudara, perhatikan ayat ini. Ini orang-orang yang hebat, yang memiliki karunia-karunia yang luar biasa. Mereka punya karunia bernubuat, artinya apa yang mereka katakan itu bisa terjadi. Itu karunia bernubuat. Ada yang punya karunia usir setan, dan ada juga yang punya karunia melakukan mujizat. Ini orang-orang yang hebat, yang dipakai dengan luar biasa. Tapi sayang, Tuhan mencela mereka. Tuhan menolak mereka. Karena apa? Karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Betul mereka melayani, tetapi mereka tidak melayani dengan kasih. Makanya Tuhan mencela mereka. Tuhan menolak mereka. Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Dulu mungkin masih tulus melayani. Karena sudah semakin besar, yang dilihat bukan ketulusan hati lagi, tetapi fulus, amplopnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu saudara, berarti saudara sudah meninggalkan kasih mula-mula. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua punya pengalaman kasih mula-mula dengan Tuhan. Waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, saudara masih ingat? Waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan, saudara rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani, rajin bersaksi, memberitakan Injil, rajin berkorban, rela berkorban apa saja, suka memberi bantuan di gereja, bahkan menjadi penopang pelayanan. Pertanyaan saya sederhana, apakah ini masih saudara lakukan atau tidak? Kalau saudara tidak lagi melakukan ini, atau mungkin tidak lagi lengkap seperti dulu waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan, dengar baik, Tuhan akan mencela saudara. Perhatikan, kenapa Tuhan mencela jemaat di Efesus? Karena mereka tidak lagi melakukan seperti yang dulu mereka lakukan. Jadi ukuran kasih kita kepada Tuhan itu ukurannya waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Itu yang akan Tuhan tuntut dari kita. Kalau dulu kita semangat baca Alkitab satu hari satu perikop, tapi sekarang jarang-jarang. Satu hari satu ayat, saudara, itu pun jarang-jarang. Dulu semangat sekali berdoa. Berdoa bisa 1 jam, sekarang 1 menit aja jarang-jarang, saudara. Dulu semangat melayani Tuhan, tapi sekarang dipaksa-paksa melayani. Itu pun jarang-jarang, saudara. Itu yang dimaksudkan Tuhan. Saudara sudah kehilangan kasih mula-mula. Dengar baik, yang Tuhan lihat, yang menjadi ukuran, waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, dan Tuhan lihat dengan sekarang, apakah bertambah atau berkurang? Itu yang Tuhan lihat. Kalau itu berkurang, berarti kita sudah kehilangan kasih mula-mula, dan Tuhan akan menegur kita. Saya mau tanya sama saudara, orang pacaran dan orang yang sudah menikah, beda atau sama? Beda, saudara, betul? Kalau masih pacaran itu kan masih terbatas, saudara. Betul? Kalau sudah menikah, kita bisa melakukan hal-hal yang tadi waktu pacaran terbatas menjadi tidak terbatas kalau sudah menikah. Betul? Dengar baik. Kalau dulu saudara doanya 1 menit, sekarang seharusnya lebih dari itu. Dulunya baca Alkitab hanya 1 ayat atau 1 perikop, sekarang seharusnya lebih dari itu. Dulu saudara melayani saudara hanya penerima tamu, hanya WL, hanya pendoa. Seharusnya lebih daripada itu sekarang ini. Amin. Kalau dulu saudara masih dilayani, seharusnya saudara sekarang sudah melayani. Haleluya. Kalau kadar kasih kita yang sekarang mulai berkurang dengan yang dulu, waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan, hati-hati saudara. Tuhan yang akan cela saudara.
Mungkin saudara kelihatan hebat, jemaat banyak, pelayanan saudara luar biasa. Tapi satu saat nanti Tuhan akan mencela saudara, Tuhan akan menolak saudara, dan Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu lagi. Kenapa? Karena saudara sudah kehilangan kasih mula-mula. Saudara, kalau seseorang yang kita cintai sudah mulai kurang kasihnya, cintanya kepada kita, ini kan mengindikasikan bahwa dia sudah tidak full lagi mengasihi saudara. Mungkin ada yang dia mulai lirik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kan firman Tuhan mengajarkan kepada kita hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allah dengan apa? Dengan segenap hatimu. Saudara, Tuhan nggak mau kita memberikan kasih kita kepada Tuhan hanya setengah, apalagi seiprit. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu, segenap akal pikiranmu. Tuhan mau semuanya. Amin. Jangan berkurang, saudara. Semakin besar, semakin banyak. Semakin bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 5 dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup. Berkata begini, cobalah kenangkan kasih kalian yang mula-mula itu. Alangkah berbedanya dengan sekarang. Kembalilah kepadaku dan bekerjalah seperti dahulu. Kalau tidak, aku akan datang dan menyingkirkan kaki dian kalian dari tempatnya di antara jemaat-jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan menganggap itu masalah kecil. Apa pendeta, yang penting kan saya masih ke gereja. Saya masih melayani. Sehingga saudara menganggap ini masalah sepele. Dengar baik, ini masalah serius. Kalau saudara tidak segera bertobat, saudara akan celaka. Saudara akan bernasib sama dengan orang-orang yang dipakai luar biasa tadi, yang dicampakkan ke dalam neraka, saudara. Di dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23 tadi yang saya sudah bacakan buat kita sekalian. Saudara, bertobatlah. Karena kalau kita tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Karena kalau tidak kembali mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengambil kaki dianmu. Kita tahu kaki dian ini merupakan penopang dian itu, betul? Kalau bisa saya artikan, ini bisa berarti pondasi, saudara. Kalau pondasinya rusak, bangunan yang berdiri di atasnya pasti ambruk, pasti hancur, betul? Kalau saudara tidak kembali pada kasihmu mula-mula kepada Tuhan, bahaya, saudara. Banyak orang nanti kaki diannya diambil baru bertobat. Nanti sakit parah baru bertobat. Nanti bangkrut, habis segala-galanya baru bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kembalilah mengasihi Tuhan seperti waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Lakukan itu lagi. Ayat 5 dalam terjemahan baru berkata begini. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi apa yang pertama kali kita lakukan waktu jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara masih ingat waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan? Waktu itu saudara apa? Rajin berdoa, rajin ibadah, rajin melayani, rajin bersaksi memberitakan Injil, rela berkorban, suka memberi bantuan di gereja untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan itu. Lakukan itu lagi. Bahkan lebih lagi daripada yang semula. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Lakukan itu lagi. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai saudara kelihatan hebat, melayani banyak jiwa, tetapi saudara kehilangan kasih mula-mula. Kembalilah mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau dulu saudara, kadar kasihnya mungkin 100%. Sekarang seharusnya 1000%. Amin. Lebih daripada itu, naik.
bertambah, bertumbuh. Amin. Jangan sampai saudara, dulu 100% cinta saudara kepada Tuhan, sekarang mulai 95%. Ada yang mulai 75%, ada yang mulai 50%. Jangan saudara. Makanya tidak heran banyak orang yang bertemu dengan saya berkata, dulu saya majelis Pak Pendeta, sekarang preman. Dulu saya hamba Tuhan Pak Pendeta, wah cilaka. Kalau dulu dia sudah bilang hamba Tuhan, berarti sekarang hamba iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara, dengar baik pesan firman Tuhan ini. Tuhan mau saudara kembali mengasihi Tuhan seperti waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Bersemangat di dalam mengikut Tuhan, bersemangat di dalam melayani Tuhan. Harusnya levelnya semakin naik, lebih tinggi. Kadar doa kita semakin tinggi. Ibadah kita semakin bersemangat. Melayani Tuhan lebih lagi. Menjadi saksi Tuhan lebih lagi. Dan rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan itu lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang menegur kami, menasihati kami supaya kami kembali kepada waktu pertama kali kami jatuh cinta kepada Tuhan. Kami mau melakukan itu lebih lagi di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa biar Roh Kudus menguatkan, meneguhkan semua pendengar sehingga mereka diberikan kekuatan untuk melakukan hal yang lebih daripada waktu pertama kali mereka jatuh cinta kepada Tuhan. Mereka sekarang lakukan lebih lagi di dalam Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati. Usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa kesembuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus melawat mereka, sehingga mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai selalu hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan melawat bangsa kami, sehingga yang terjadi atas negeri kami adalah pertobatan massal. Banyak jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu dalam pelayanan pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya saudara, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di
Nomor call center 081913051583 kali. Saudara yang mau didoakan sudah bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis mengudara, jadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil bersama dengan saya, Pendeta Samuel Mawuntu. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.